Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Ya, kali ini kita kedatangan laptop Asus ZenBook UM325S. Ini adalah saudaranya dari ZenBook UX325 yang tahun lalu dirilis di Indonesia. UX325 series itu menggunakan Intel, sedangkan yang UM325 ini menggunakan Ryzen 5000 series. Nah, laptop ini belum dirilis ya, baru akan dirilis pada kuartal ketiga tahun 2021 atau sekitar bulan September ataupun bulan Oktober nanti. Harganya mungkin tidak akan beda jauh ya. UX325 kita tahu bahwa yang Core i7 itu harganya ada di 17 jutaan, kemudian untuk yang Core i5-nya ada di 14 jutaan rupiah. Mungkin harga yang UM325S ini tidak jauh berbeda dengan yang versi Intelnya. Oke, ini adalah laptop ZenBook ukuran 13 inch. Bodinya tipis banget, ringan banget, ya, dan mungil banget. Dan ini cocok banget buat teman-teman yang kerjaannya tuh nggak bisa jauh-jauh dari laptop. Oke, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Asus ZenBook UM325 series kemungkinan besar akan di-launching di Indonesia pada bulan September atau Oktober 2021. Kemungkinan besar lini yang hadir speknya sedikit di bawah laptop sampel yang kami pegang saat ini, yaitu Ryzen 5 5500U dan Ryzen 7 5700U. Sedangkan unit yang ada di kami ini adalah versi Ryzen 7 5800U. Ryzen 5000U series adalah prosesor AMD Ryzen yang memiliki iGPU atau AMD menyebutnya dengan istilah APU. Ryzen 7 5800U ini dibekali dengan GPU internal yaitu Radeon Vega 7 nanometer dengan 8 compute unit. Spesifikasi ini tentu akan lebih menarik ketimbang ZenBook UX325 tahun lalu yang menggunakan Intel Core i7 1065G7 yang hanya pakai GPU Iris Plus. Walau sebenarnya saat ini sudah ada ZenBook UX325 yang versi Intel Tiger Lake dan pakai GPU Intel Iris Xe. Secara spesifikasi, laptop ini dibekali dengan RAM 16GB DDR4 Dual Channel yang nampaknya berjalan di frekuensi DDR4 2666. Lalu untuk SSD-nya sudah pakai 1TB NVMe, layar 13,3 inch, panel OLED Full HD, dan laptop ini sudah dibekali dengan Windows 10 original. Oke, sekarang kita bahas mengenai desainnya. Secara desain, cangkang bodinya ini hampir mirip atau mungkin sama persis dengan cangkang bodinya ZenBook UX325 tahun lalu. Di bagian depan bodi masih terdapat logo Asus yang saya rasa harus cepat diganti deh pakai logo Asus ZenBook. Permukaan bodi luarnya ini menggunakan bahan campuran antara logam dan plastik. Secara bobot, laptop ini sangatlah ringan, beratnya hanya di 1,14 kg saja dengan ketebalan maksimal hanya di 1,39 cm. Untuk engselnya, sayang sekali tidak bisa kita buka sampai dengan 180 derajat, hanya bisa kita buka sampai dengan sekitar 145 derajat saja seperti ini. Jika kita buka engselnya, maka bagian bawah laptop akan terangkat. Lubang exhaust dari laptop ini pun akan terekspos yang letaknya berada pada bagian bawah layar. Di bagian belakangnya terdapat tulisan Asus ZenBook yang menurut saya cukup keren dan elegan. Kemudian untuk layarnya ini, Asus menggunakan layar berukuran 13,3 inch dengan resolusi Full HD 1080p. Panelnya ini luar biasa. Asus menggunakan panel OLED dari Samsung yang memiliki klaim pabrikan di maksimal 400 nits dan color space di 100% sRGB. Layar OLED-nya ini memang luar biasa, gambarnya tajam, detail, dan jernih. Hampir semua video yang kami tonton terlihat jadi bagus banget dan keluar semua warnanya. Asus menyebut panel barunya ini sebagai Asus OLED. Terdapat banyak sekali sertifikasi yang dimiliki oleh layarnya ini, termasuk dari TÜV Rheinland. Kita juga tes akurasi warnanya dengan Spider 5 Pro. Di sini kita mendapatkan color space di 100% sRGB dan 100% DCI-P3. Lalu untuk maksimum brightness-nya, kita mendapatkan maksimal di 350 nits. Kemudian ini adalah grafik tone response dan gray RAM-nya. Di bagian atas layar terdapat webcam dan alat mendeteksi wajah sebagai fitur login dari Windows Hello. Halo teman-teman, ini adalah kualitas video dari webcamnya. Ya, 720p 30 fps. Bagaimana teman-teman kualitas suaranya dan kualitas gambarnya? Jernih atau enggak? Nah, kalau yang ini adalah kualitas suaranya. Kalau kita pakai AI noise cancelling yang mode single presenter.
ya, gimana teman-teman kualitas suaranya ada perbedaan nggak sama yang tadi yang defaultnya, yang AI noise cancellingnya yang off. Next, kita beralih ke bagian keyboard dan palm rest-nya. Bagian keyboardnya ini terlihat sangat compact dan berisi. Keyboardnya cukup empuk dan enak untuk ditekan. Terdapat juga backlight dengan 3 tingkat kecerahan warna. Untuk touchpad-nya juga enak dan responsif. Ukuran touchpad-nya ini sangat lebar dan mudah sekali untuk meninggalkan bekas sidik jari. Oh ya, pada touchpad-nya ini terdapat number pad yang keren. Lalu untuk konektivitasnya, di sebelah kiri laptop terdapat port HDMI, 2 buah USB Type-C 3.2 Gen 2 yang belum support Thunderbolt 4, dan terdapat 1 buah lampu indikator untuk baterai. Kedua buah USB Type-C-nya di sini bisa digunakan untuk mengecas laptop. Terdapat juga dongle audio jack 3.5 ke USB-C untuk teman-teman yang headset-nya masih pakai jack audio. Di sebelah kanan laptop terdapat slot USB A 3.2 Gen 1, slot micro SD card reader, dan lampu indikator untuk laptop jika menyala. Terdapat juga dongle LAN port ke USB A dalam paket pembeliannya. Kemudian kita ke bagian bawah laptop, terdapat 2 buah speaker downfiring yang suaranya oke untuk sebuah laptop. Lalu terdapat 4 buah dudukan karet penyangga. Untuk membuka bagian dalamnya, kita perlu obeng kecil berbentuk bintang seperti ini. Kemudian untuk baterainya berkapasitas 67 Wh yang menurut pengujian kami bisa bertahan sangat lama, lebih dari 8 jam jika kita pakai mode baterai saver dan brightness-nya dimaksimalkan. Oke, sekarang kita akan coba uji performa dari laptop ini. Pertama, ini adalah skor Cinebench R15 dan Cinebench R20-nya. Skor single core pada Cinebench R15-nya ini cukup tinggi mencapai 227 CB dan multi-core-nya juga sangat fantastis menyentuh 1500-an CB atau jauh meninggalkan Core i7 1065G7 yang ada di ZenBook UX 325 tahun lalu. Untuk konsistensi performanya juga cukup memuaskan. Memang pada running pertama bisa tembus 3100 CB, namun selanjutnya skornya stabil di kisaran 2900-an CB, tidak turun begitu jauh dari speed awalnya. Lalu ini adalah skor 3D Mark Time Spy dan 3D Mark Firestrike-nya. Bisa kita lihat grafik skornya mencapai 3100-an poin yang artinya secara performa jauh di atasnya Intel Iris Plus-nya untuk Intel Core i7 1065G7 tahun lalu atau mirip dengan performanya GeForce MX 250. Performa iGPU-nya yaitu Radeon Vega 8 ini sebenarnya masih bisa digenjot lagi dengan menggunakan RAM dengan frekuensi yang tinggi, namun nampaknya tidak bisa diimplementasikan di laptop ini karena laptop ini sekali lagi bukanlah laptop gaming. Kita juga coba kemampuannya dalam merender gambar di aplikasi Blender. Kami menggunakan Project Barbershop GPU. Laptop ini dapat merendernya dengan waktu di kisaran 31 menit. Lalu kita juga coba nih untuk bermain game. Di sini kami pakai game yang biasa dilakukan ketika waktu luang, yaitu adalah PES 2020. Kami pakai settingan grafik medium di resolusi di bawah natifnya, yaitu 1280x720 pixel. Hasilnya, laptop ini bisa lancar memainkan game PES 2020 dengan stabil di 55-60 fps. FPS-nya akan drop ke 30-an jika sedang mode replay ataupun mode sinematik. Untuk suhunya, kita coba tes dengan memainkan game PES 2020 selama 1 jam non-stop di suhu ruangan ber-AC 25 derajat Celcius. Suhu maksimal CPU-nya ternyata hanya tembus di 69 derajat Celcius saja dan suhu GPU Radeon Vega 8-nya hanya berkisar di 62 derajat Celcius. Suhu segini sih menurut saya termasuk adem dan aman untuk sebuah laptop berukuran tipis. Suhu permukaan bodinya juga tidak terlalu panas. Pada area WASD di keyboard maksimal ada di 40 derajat Celcius dan untuk area dekat layar ada di kisaran 42 derajat Celcius.
Suhu 42 derajat Celcius ini masih anget-anget gitu menurut saya. Kalau udah di atas 45 atau 50 derajat, baru kerasa panasnya. Suhu yang terjaga tersebut juga berkat adanya semacam limitasi pada speed prosesor dan GPU-nya. Setelah sejam saya main PS 2020, terdapat penurunan clock speed pada CPU dan GPU-nya, baik memory clock ataupun GPU clock-nya. Untungnya, penurunan clock ini masih memiliki performa yang baik untuk memainkan game PS 2020 settingan medium di atas 55 fps. Oke, Asus ZenBook UM325S versi Ryzen 7 5800U ini memang cukup mempesona. Jika harganya bisa di bawah 18 juta seperti versi Intelnya, menurut saya sih ini bakal menarik banget. Layarnya udah pakai panel OLED yang sangat bagus yang bisa digunakan untuk keperluan semi-profesional. Bodinya tipis dan ringan banget, dan suhu CPU dan GPU-nya juga sangat terjaga. Memang secara performa, laptop ini masih belum memadai sebagai laptop untuk kegiatan produktif yang serius. Laptop ini mungkin lebih cocok untuk kalangan pebisnis ataupun pekerja kantoran yang memang nggak bisa lepas dari laptop untuk pekerjaan sehari-harinya. Oke, demikian video kita kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami 11 Hardware dan sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya.